penuh dengan perhatian dan sangat suci hatinya. Jiwa dan raganya dipersembahkan hanya kepada Tuhan. Udah. Gadis itu bernama Maria. Udah. Nah, udah. Maria telah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar gembira kepada Maria. Ketika itu, malaikat masuk ke rumah Maria dan ia berkata, Sampai bawah. "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanyalah ia di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Hendaknya engkau menamai dia Yesus. Agak Dia jauh. akan menjadi besar Agak jauh. dan akan disebut anak Jangan Allah kesenggol. yang maha tinggi. Dan akan menjadi raja yang kerajaannya tidak akan." Udah, enggak apa-apa. Kata Maria kepada malaikat, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut kehendakmu." Berkontak loh. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria sedang mengandung, sedihlah hatinya. Dan karena Yusuf seorang yang tulus hatinya, ia hendak menceraikan Maria secara diam-diam, agar Maria tidak mendapat malu. Namun, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Dan Yusuf segera bangun dari tidurnya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka, pergilah semua orang untuk mendaftarkan diri di kotanya masing-masing. Demikian juga Yusuf dan Maria tidak ketinggalan untuk pergi mendaftarkan diri. Ketika mereka tiba di kota Daud, tibalah saatnya bagi Maria untuk melahirkan. Tengah. Yusuf mencari penginapan ke sana kemari. Udah stop.
stop. Pergilah mereka ke penginapan pertama. Maaf, sudah tidak ada tempat bagi kalian. Yusuf dan Maria ditolak dari penginapan pertama. Pergilah mereka ke penginapan kedua. Penginapan saya sudah penuh. Kalian datang terlambat, Tuan. Ternyata Yusuf dan Maria kembali ditolak dari penginapan kedua. Lalu mereka menuju ke penginapan ketiga. Kami benar-benar tidak memiliki tempat kosong. Tapi kalau Tuan mau, di belakang penginapan kami ada kandang domba. Maria merintih kesakitan. Karena sudah tidak kuat, mereka pun berdiam ke kandang domba. Di kandang itulah Maria melahirkan putranya. Di daerah itu pada malam yang sangat gelap, gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak domba mereka. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampu dan terbaring di dalam palungan." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Ketika para gembala melihat bayi itu, mereka menyembah dan memberikan persembahan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes,